Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengerjakan SKUA. Eh, Halaman 36, fikih atau amalia 1. Peserta didik dapat mempraktekkan tata cara sholat Jumat dan lafaz dan niatnya. Tata cara pelaksanaan sholat Jumat adalah dikerjakan saat waktu duhur dan dilakukan secara berjamaah. Diawali dengan 2 khutbah, dikerjakan dengan posisi berdiri bagi orang yang mampu melakukan orang yang mampu melakukannya, dan niatnya usolli fardo Jum'ati rakaataini mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala, dan membaca takbiratul ihram, lalu membaca al-fatihah, i'tidal beserta tumak ninah atau diam sejenak, lalu sujud 2 kali beserta tumak ninah, dan duduk di antara 2 sujud beserta tumak ninah, dan duduk membaca tahiyat akhir, dan yang terakhir salam. 2. Peserta didik dapat mempraktekkan tata cara khutbah. Niat khutbah harus dilakukan dengan niat yang ikhlas dan untuk mencari ridha Allah. Dan khutbah sebaiknya dilakukan dalam keadaan suci, baik wudhu maupun pakaian. Lalu menggunakan bahasa yang jelas. Khutbah harus disampaikan dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami oleh jamaah. Lalu dan diisi khutbah yang berisi tentang pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, shalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nasihat dan pengajaran tentang Islam, dan doa untuk jamaah. Dan harus ada adab khutbah, harus disampaikan dengan adab yang baik seperti menggunakan suara yang lantang dan jelas serta tidak mengganggu jamaah. Dan ketiga, peserta didik dapat mempraktekkan tata cara sholat jamak dan lafal niatnya. 1. Berniat dalam hati untuk menjamak sholat, misalnya sholat zuhur dan asar secara takdim, dan dimulai dari sholat yang waktunya lebih awal terlebih dahulu, yakni zuhur dulu dari zuhur ya. Dan yang kedua, takbiratul ihram, lalu membaca al-fatihah, dan lanjut sholat 4 rakaat hingga salam seperti biasa. Selesai sholat zuhur, langsung berdiri kembali untuk mengerjakan sholat kedua, yaitu asar, yang diawali dengan niat, kemudian takbiratul ihram, dan melanjutkannya sampai salam di rakaat keempat. Sholat secara tertib dan berurutan. Niat, lalu niatnya usolli fardo duhri arba'a raka'atim majmu an bil asri jam'a taqdimin lillahi ta'ala. Dan yang keempat, peserta didik dapat mempraktekkan tata cara sholat qashar dan lafal niatnya. Tata caranya hanya sholat 4 rakaat, zuhur, asar, dan isya, yang boleh dikosor jadi 2 rakaat. Syaratnya itu harus perjalanan minimal 80 km dan belum berniat menetap 4 hari, dan niatnya
sholli fardhu zuhri rakaataini qasron lillahi ta'ala. Dan yang kelima, peserta didik dapat mempraktekkan tata cara sholat jamak qashar dan lafal niatnya. Niatnya sholli fardhu dhuhri rakaataini jam'an wa qasron takdiman ma'al asri lillahi ta'ala. Dan tata caranya gabungkan dua sholat dan ringkas masing-masing jadi 2 rakaat, berlaku perjalanan jauh atau safar. Dan yang keenam, peserta didik dapat mempraktekkan tata cara sholat dalam keadaan sakit. Tata cara dalam keadaan sakit: berdiri jika mampu, jika tidak duduk bisa, dan jika tidak bisa duduk berbaring miring ke kanan, jika tidak bisa dengan isyarat mata atau kepala, dan tidak gugur kewajiban sholat meski sangat sakit. Dan yang ketujuh, peserta didik dapat mempraktekkan tata cara sholat di atas kendaraan. Tata caranya bisa untuk sholat sunnah atau darurat, arah kiblat jika memungkinkan. Jika tidak sesuai arah kendaraan, gerakan sholat dengan isyarat jika tidak bisa berdiri atau rukuk atau sujud juga bisa. Dan yang kedelapan, peserta didik dapat mempraktekkan tata cara sholat sunnah rawatib. Tata caranya: qobliyah subuh 2 rakaat, qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat, dan ba'diyah ba'diyah maghrib dan isya masing-masing 2 rakaat. Dan niatnya usolli sunnatal qobliyah ba'diyah lillahi ta'ala. Dan yang kesembilan, peserta didik dapat mempraktekkan tata cara sholat tahajud. Tata caranya minimal 2 rakaat, tidak dibatasi, dikerjakan setelah tidur. Waktu terbaik sepertiga malam terakhir atau tidur minimal 5 menit, dan dianjurkan ditutup dengan sholat witir. Dan yang ke-10, peserta didik dapat mempraktekkan tata cara sholat tarawih dan witir. Tarawih dilaksanakan malam Ramadan 2 rakaat salam ulang hingga 8 atau 20 rakaat disunahkan berjamaah. Dan witir penutup malam minimal 1 rakaat, boleh 3, 5, 7 boleh. Dan yang ke-11, peserta didik dapat mempraktekkan tata cara sholat duha. Tata cara sholat duha: waktu setelah matahari naik di atas pukul 7 hingga sebelum zuhur, 2-12 rakaat tiap rakaat salam. Dan niatnya sholli sunatan duha rakaataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Dan nomor 12, peserta didik dapat mempraktekkan tata cara sholat hajat. Berawal dengan niat sholli sunatan hajati rakaataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Tata caranya: dan sholat 2 rakaat untuk memohon kebutuhan atau tertentu kepada Allah Subhanahu wa taala, dilakukan kapan saja kecuali di waktu-waktu terlarang sholat.
Dan yang ke-13, peserta didik dapat mempraktekkan tata cara sholat idain. Idain. 2 rakaat dengan tambahan takbir. Rakaat 1 7 takbir setelah takbiratul ihram. Dan rakaat kedua 5 takbir setelah takbir bangun rakaat. Dan yang ke-14, peserta didik dapat mempraktekkan tata cara sholat khusuf dan khusuf. Sholat khusuf, sholat gerhana matahari. Sholat khusuf, sholat gerhana matahari. Sholat khusuf, sholat gerhana bulan. Dikerjakan 2 rakaat, setiap rakaat memiliki 2 rukuk. Dan yang ke-15, peserta didik dapat mempraktekkan tata cara sholat istikharah. Sholat 2 rakaat untuk memohon petunjuk Allah ketika menghadapi pilihan sulit. Setelah sholat disunahkan berdoa istikharah. Dan yang ke-16, peserta didik dapat mempraktekkan tata cara sholat istisqa. Sholat 2 rakaat untuk memohon hujan ketika kemarau panjang. Sunnah dilaksanakan di tanah lapang, diikuti dengan khutbah.